Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama semua Fatul Nurmala dari Ilmu Pemerintahan kelas A dengan NIM 230026025. Kita tahu sendiri bahwa menjadi seorang pemimpin ialah hal yang berat dan hanya beberapa orang yang berhasil disebut menjadi pemimpin. Jadi pemimpin adalah suatu hal yang sangat-sangat berat, di mana tanggung jawab atas semuanya ada di tangan kita. Kita yang dipercayakan memegang kekuasaan tertinggi, kita yang diamanahkan menjadi pembuat kebijakan, kita yang menjadi kunci atas kedaulatan masyarakat. Tetapi, bagaimana dalam halnya kepemimpinan dalam pemerintahan? Bagaimana kita harus bersikap di dalam era banyak intervensi dan kepentingan yang mempengaruhinya? Ketika kita berbicara kepemimpinan dalam pemerintahan, kita akan terbayang dengan sekelompok atau segelintir orang yang diamanatkan oleh masyarakat untuk menjalankan tugas melindungi kepentingan rakyat dan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun di era sekarang, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kepentingan pribadi atau kelompok berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Mereka mengintervensi pemerintah. Hal ini memunculkan dilema besar. Di satu sisi, seseorang pemimpin harus menjalankan mandatnya untuk rakyat. Di sisi lain, terdapat godaan besar dari pihak-pihak yang menawarkan keuntungan baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun, terdapat konsekuensi dalamnya, di mana suatu kelompok yang mempunyai kepentingan ini akan menjadi bos untuk memimpin yang terkena intervensi dalam pengambilan keputusan. Terdapat istilah bahasa Makassar yang menggambarkan pemimpin yang seharusnya amanah, yaitu Pak Rasangang Nake Anrong Guru. Pak Rasangang berarti pemimpin atau orang yang diberikan tanggung jawab. Nake artinya baik atau pantas. Anrong Guru artinya seseorang yang dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. Istilah ini mencerminkan harapan bahwa seseorang pemimpin sebaiknya memiliki sifat amanah, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Dalam hal pemimpin yang baik dan bijak, harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan publik ketimbang kepentingan suatu pihak. Namun dalam praktiknya, banyak pemimpin yang tergoda dengan godaan besar dari pihak tertentu, mengangkat statusnya untuk berbisnis kotor. Dia dengan tega mengkhianati rakyat, mengkhianati tuannya sendiri. Untuk apa? Untuk keuntungan dirinya sendiri. Masyarakat mendapat apa? Masyarakat hanya mendapatkan janji-janji yang sudah dihianati, janji-janji yang sudah dikeluarkan dari mulut mereka. Masyarakat dalam halnya ini hanya ingin kesejahteraan. Tapi dalam dunia politik, kepentingan dan lobby-lobby dari pihak tertentu sangatlah kuat. Terkadang kepentingan mereka dibenturkan dengan kepentingan pihak lain. Dan disinilah seorang pemimpin memainkan peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk rakyat. Sangat diperlukan ketegasan dan kecerdasan seorang pemimpin untuk memahami kepentingan mana yang sejalan dengan tujuan publik dan mana yang akan merugikan masyarakat di luar sana. Seorang pemimpin yang kuat harus bisa memilah dan membedakan antara kompromi yang tetap menjunjung tinggi kepentingan publik dan kompromi yang hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok. Pemimpin yang seharusnya juga harus mempunyai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan langkah yang dia ambil. Artinya, seorang pemimpin menunjukkan bahwa keputusan yang dia ambil ini sudah berdasarkan data dan pertimbangan yang rasional, bukan berdasarkan kepentingan politik suatu pihak, suatu kelompok, maupun itu kepentingan partai. Transparansi dan akuntabilitas adalah bentuk pengabdian pemerintah terhadap masyarakat dalam menjaga kepercayaan untuk masyarakat. Saat pemerintah membuat kebijakan dengan transparan, maka itu juga lah masyarakat meningkatkan rasa kepercayaannya terhadap pemerintah. Artinya transparansi ini sangat-sangat penting untuk pemerintah. Tidak hanya intervensi dari pihak internal saja, namun pemimpin harus siap, kuat, dan teguh
berpegang teguh dan bijak dalam menghadapi intervensi dari pihak eksternal seperti perusahaan-perusahaan luar yang berusaha menanam saham di pemerintahan. Intervensi dari pihak eksternal biasanya mempengaruhi aspek ekonomi yang biasanya bersifat memaksa dan sangat kuat. Mereka mendorong terus hanya untuk mendapatkan sebagian dari pemerintah itu sendiri. Disinilah pemimpin harus memikirkan rakyat dengan kuat. Disinilah pemimpin tidak boleh terprovokasi terhadap hasutan-hasutan yang ditawarkan oleh mereka. Pemimpin harus mendengarkan perintah atau aspirasi dari masyarakat, bukan dari pihak-pihak manapun selain masyarakat. Namun, dari praktiknya, begitu banyak yang bekerja sama dengan pihak luar, sehingga rakyat dijadikan sebagai ladang keuntungan, ladang bisnis. Ini sungguh tindakan yang sangat tidak manusiawi untuk masyarakat, di mana emosionalitas berada di atas rasionalitas. Artinya emosi atau perasaan seseorang di atas rasionalitas yang akhirnya membuat seseorang mengedepankan egoisnya daripada logikanya seorang pemimpin. Banyak pemimpin hanya melemparkan janji-janji manis saja, bermain peran bermuka dua untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Banyak pemimpin yang zalim terhadap masyarakat. Mereka dengan tega mengkhianati masyarakat. Lebih macam kebijakan yang sangat tidak mengarah ke masyarakat dan hanya menguntungkan satu pihak tertentu. Menjadi pemimpin di era sekarang hanya dilihat untuk keperluan duit saja, keperluan pribadi saja, dan melindungi kelompok-kelompok tertentu dalam isu tertentu. Sekarang malah banyak pemimpin yang bekerjasama untuk mengambil keuntungannya sendiri. Kesejahteraan masyarakat adalah hal yang paling diutamakan dalam halnya kita sebagai pemimpin. Namun, kesejahteraan masyarakat sangatlah jarang dilihat bagi pemimpin yang rakus dan keji dalam kekuasaannya. Bahkan, seorang pemimpin yang rakus rela mencoret nama baiknya hanya untuk kepentingan semata, membuat dia dilihat sebagai orang jahat di mata masyarakat, namun tetap melakukan hanya untuk kepuasan pribadi. Masyarakat sangat mengharapkan pemimpin dalam pemerintahan yang berintegritas, yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat membahagiakan mereka, yang dapat merangkul masyarakat, bukan merangkul pengusaha-pengusaha maupun oligarki, di mana masyarakat mau menaruh kepercayaan untuk kebijakan kalau bukan dari pemimpin itu sendiri. Seringkali pemerintah Indonesia mengkhianati dan menggoreskan luka terhadap masyarakat. Masyarakat hanya menginginkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun kenapa mereka harus menahan goresan itu? Apakah pantas yang memegang kedaulatan tertinggi ditindas? Apakah pantas tuan para pemimpin berlakukan seenaknya? Sebaiknya, kepemimpinan dalam pemerintahan harus sangat-sangat memperhatikan dan memprioritaskan terlebih dahulu masyarakat ketimbang oligarki yang rakus akan kekuasaan, yang rakus akan kepentingan, yang haus untuk memuaskan hasrat berkuasa dan tidak mempunyai hati untuk menindas masyarakat dan kepentingannya. Era yang penuh dengan kepentingan ini memang membawa tantangan besar bagi seorang pemimpin. Namun, dengan integritas, kebijakan yang berpihak pada publik, ketegasan, transparansi, ketahanan terhadap pengaruh, keseimbangan dalam mengambil keputusan, dan akuntabilitas yang tinggi, seorang pemimpin dapat menghadapi tantangan ini dengan baik. Kita masyarakat butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang tidak takut untuk berpihak pada kebenaran, dan yang paling penting pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya. Hal dengan cara inilah kita bisa membangun pemerintahan yang benar-benar melayani dan berpihak pada masyarakat luas.
Kepemimpinan dalam pemerintahan harus mampu mengambil sikap yang jelas dalam menghadapi pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang beragam. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memilah mana kepentingan yang membawa kebaikan bagi masyarakat luas dan mana yang tidak. Dalam mengarungi era yang penuh kepentingan ini, integritas, transparansi, responsivitas, dan kemampuan adaptif adalah kunci untuk mencapai pemerintahan yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Pemimpin pemerintahan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus mampu memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial serta mengolah pengaruh-pengaruh tersebut dengan cara yang bijaksana dan strategis. Kita sebagai Iron Stock, mahasiswa, sebagai individu yang tangguh, kuat, dan siap akan menjadi pemimpin, kita harus mengkritisi kualitas pemimpin kita dengan cara selalu menyuarakan suara kebenaran jika terjadi adanya pemimpin yang lalai dan tidak kompeten. Sebab di tangan pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai luhur, segala pengaruh eksternal akan dapat dihadapi dengan bijaksana. Dan pada akhirnya, kepemimpinan dalam pemerintahan di era ini harus mampu menunjukkan keseimbangan antara menjaga prinsip dan merespon kepentingan. Tentu saja, setiap pemimpin akan berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, namun pemimpin harus tetap berpegang pada prinsipnya dengan selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Sekian, terima kasih.